Ada yang baru lagi? Ada yang baru lagi kan? Enggak lah kalau itu. Jangan lengah karena cita-cita kita tidak cukup di sini. Umur 21 tahun, dia bisa main back kiri, tengah kiri, dan dia bisa main di tengah. Mudah-mudahan dia mau jadi merah putih. Profil Vindik, pesepak bola berdarah Indonesia dengan harga pasar tinggi yang diincar PSSI. Bahwa kita memerlukan 2x11 pemain tim senior yang sama levelnya kalau kita mau terus lebih baik lagi. Karena ya kompetisi akan makin tinggi, pertandingan akan makin berat, semua negara juga ingin. Kenapa kita harus mengambil dari luar? Bukan sekali, ini sudah ke beberapa kali. Perlu dipertanyakan dan perlu menjadi perhatian kita semua, Bapak Ibu Komisi 10. Mau sampai kapan kita terus mengambil atlet dari luar? Padahal mereka di sana juga dilatih. Saran dan rekomendasi kepada PSSI, bila PSSI ingin mencapai target sebagai singa Asia dan bahkan bisa lolos ke Piala Dunia, maka mohon maaf untuk para pemain-pemain yang ada di Indonesia saat ini belum mampu kita timnas untuk menuju ataupun lolos ke Piala Dunia, sehingga tim pelatih merekomendasikan kepada PSSI sebagai saran dan rekomendasinya adalah merekrut dan atau mengambil bibit-bibit pemain-pemain yang ada di luar sana yang berdarah Indonesia. Inilah yang kami lakukan saat ini dalam rangka untuk juga menjawab ekspektasi masyarakat yang sangat berharap bahwa timnas kita bisa berprestasi. PSSI dikabarkan tengah menjajaki komunikasi awal dengan dua pemain keturunan Indonesia yang berposisi sebagai gelandang untuk memperkuat timnas Indonesia. Salah satu nama yang kini tengah jadi sorotan publik adalah Jasper Dik, pemain muda asal Belanda dengan nilai pasar tinggi dan rekam jejak karir di Eropa. Vindik yang saat ini bermain sebagai gelandang bertahan untuk klub Belgia Sport Kering Beveren di Liga Pro Cilenjang sedang menjalani masa peminjaman dari klub Primeira Liga Portugal Estoril Praia. Pemain kelahiran Den Haag 14 September 2004 ini memiliki darah Indonesia dari pihak ayah. Neneknya diketahui lahir di Jakarta, menjadikan Vin memiliki hubungan darah langsung dengan tanah air. Dari komposisi mungkin ya terlalu banyak yang dinaturalisasikan, bahkan hampir satu tim ya. Nah, politik ini atau strategi ini saya rasa nggak bisa dilakukan terus menerus dalam jangka panjang sebagai cara untuk menjadi juara atau cara instan untuk menjadi juara. Kita harus mempunyai target untuk perbaikan prestasi timnas, itu yang utama. Cara-caranya pun terhormat. Kenapa? Aturan FIFA menjelaskan setiap negara boleh menaturalisasi semua pemain. Kita bisa lihat tim nasional Belanda sendiri itu banyak keturunan Suriname, ya. Pemain tim nasional Prancis juga banyak dari negara tentu koloninya mereka. Amerika sendiri banyak yang last name-nya Spanyol, dan ini ya bagian komitmen bahwa yang namanya pembangunan tim nasional itu bukan dilihat dari sisi jangka pendek tapi menengah dan panjang, dan kita sudah siapkan talentanya gitu. Meski baru berusia 20 tahun, karir Dik di dunia sepak bola profesional sudah terbilang menjanjikan. Ia memulai langkahnya di Akademi ADO Den Haag dan menandatangani kontrak profesional pertamanya pada Januari 2022. Debut seniornya terjadi pada Mei 2022 saat menghadapi FC Emmen di kasta kedua Liga Belanda Eerste Divisie.
Tak lama setelah itu, pada Agustus 2022, ia dipinjamkan ke Estoril dan bermain untuk tim U23 di kompetisi Liga Revelacao. Performa meyakinkannya membuat Estoril mengontraknya secara permanen pada Januari 2023 hingga 2027. Musim panas 2024, ia kembali dipinjamkan ke klub Belgia SK Beveren. Sepanjang musim ini, Finn telah tampil dalam 15 laga dan mencatatkan 2 assist. Dengan tinggi badan 1,89 meter, ia dikenal sebagai gelandang bertahan yang kuat dalam duel udara serta memiliki kemampuan distribusi bola yang solid. Harga pasar Van Dijk. Berdasarkan situs Transfermarkt, nilai pasar kini mencapai sekitar 6,08 miliar rupiah, menandakan potensi besar yang dimilikinya di kancah sepak bola Eropa. Ia juga sempat mencicipi panggilan ke timnas Belanda U18 pada tahun 2022. Sebuah catatan prestasi yang bagi memperkuat daya tariknya sebagai calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. Fenomena pemain diaspora seperti Van Dijk makin kerap mewarnai skuad Garuda dalam beberapa tahun terakhir. Nama-nama seperti Ivar Jenner dan Rafael Struijk sebelumnya telah lebih dulu memperkuat timnas melalui jalur keturunan, dan kini Finn berpotensi menjadi penerus jejak tersebut. Keikutsertaan Dijk di timnas Indonesia nantinya akan menambah kualitas lini tengah dengan talenta, pengalaman Eropa, dan darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya. Van Dijk bisa menjadi amunisi penting bagi masa depan timnas Merah Putih. PSSI dikabarkan tengah menjalin komunikasi awal dengan 2 pemain keturunan Indonesia untuk memperkuat timnas Indonesia di masa mendatang. Keduanya diketahui berposisi sebagai gelandang dan salah satunya adalah nama yang kini sedang mencuri perhatian publik, yaitu Van Dijk. Van Dijk merupakan pemain muda asal Belanda yang saat ini bermain untuk klub Liga Pro Challenger Sporting Beveren dengan status pinjaman dari klub Liga Primeira Portugal Estoril Praia. Pemain berusia 20 tahun ini memiliki darah Indonesia dari garis keturunan ayahnya. Diketahui bahwa nenek dari pihak ayah Finn lahir di Jakarta, membuatnya memiliki hubungan darah langsung dengan Indonesia meskipun ia lahir dan besar di Belanda. PSSI disebut masih berada dalam tahap awal pendekatan atau lobby kepada Finn dan 1 pemain keturunan lainnya. Jika proses ini berhasil, maka kehadiran mereka berpotensi memperkuat lini tengah skuad Garuda yang saat ini tengah mengalami transformasi signifikan. Finn sendiri merupakan pemain yang cukup fleksibel, bisa bermain sebagai gelandang bertahan maupun bek tengah. Performanya di level klub dinilai cukup menjanjikan, dan ia mulai mendapat perhatian dari penggemar sepak bola Indonesia setelah namanya masuk ke radar PSSI. Menariknya, menurut data dari situs Transfermarkt, Finn memiliki nilai pasar yang cukup tinggi, yakni sebesar 6,08 miliar rupiah. Angka ini bahkan lebih besar dari beberapa pemain timnas senior saat ini, seperti Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand, yang masing-masing bernilai 5,21 miliar. Ricky Kambuaya 4,78 miliar rupiah. Hingga Adam Alis 4,35 miliar rupiah. Jika proses naturalisasi berjalan mulus, Van Dijk berpotensi menjadi salah satu aset penting timnas Indonesia ke depan. PSSI sendiri belakangan aktif memburu pemain-pemain keturunan yang punya kualitas Eropa demi mendongkrak prestasi Merah Putih di kancah internasional.